Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bisa langsung hadir. Malam hari ini kita masih melanjutkan materi yang baru. Jadi babnya sudah bab baru. Kemarin kita ada PR. Nah, semuanya sudah mengumpulkan PR-nya. Tapi saya ngoreksinya belum selesai karena ada yang baru ngumpulin beberapa hari lalu. Jadi nanti aja. Karena itu PR-nya kan sebenarnya jawaban tiap orang harusnya berbeda-beda. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu kan? Ya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Indah. Jadi nggak masalah, nanti aja koreksinya. Kita ini kira-kira UTS-nya kapan ya? Apa udah ada pengumuman? Belum kayaknya. Oke. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, suara saya bisa terdengar semua kan ya? Mungkin teman-teman yang 2531 itu berarti adalah 2 minggu lagi. Oke, pas. Mungkin teman-teman yang tadi kan katanya ada kelas ini ya, keterampilan fungsional. Yang selesai kelas silakan langsung masuk ke sini. Dari jam 8 berarti ya? Tetap semangat kan? Dari jam 8 nanti sampai jam 11. Nggak apa-apa. Nanti yang penting kita bahasan selesai, dicukupkan aja. Oke, sip. Kan tinggal pindah ke kelas sebelah gitu ya, Mbak. Jadi silakan pindah kelas. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita awali dulu dengan berdoa. Mari diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena waktunya sudah telat, jadi meskipun baru 3 orang yang datang, kita mulai saja. Malam hari ini kita masuk ke bab baru. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan bab sistem koordinasi. Masih ingat kan? Sistem koordinasi. Malam hari ini, mungkin kemarin sudah saya bahas sedikit, tapi baru pengantarnya aja ya. Malam hari ini babnya adalah kelangsungan hidup makhluk hidup. Kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk bab ini sebenarnya nggak banyak, cuman pembagiannya itu banyak. Pembagian kelangsungan hidup ini banyak. Makanya di awal di sini saya kasih bagan supaya teman-teman nggak bingung. Saya kasih bagan di sini. Kelangsungan hidup yang pertama adalah adaptasi. Jadi nanti kita membahas adaptasi. Yang kedua seleksi alam. Dan yang ketiga reproduksi. Nanti yang kita bahas di sini lebih pada tumbuhan dan hewan. Kalau sistem reproduksi manusia kemarin kan sudah ada ya di bab apa itu? Bab kedua. Bab 3 yang kemarin, ini bab 4 ini. Nah, nanti masing-masing ini dibagi-bagi lagi. Adaptasi ada 3 macam. Morfologi, tingkah laku, dan fisiologi. Seleksi alam ini nanti ada bahasanya sendiri. Kemudian reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau pada tumbuhan ada reproduksi secara alami dan secara buatan. Kalau pada hewan ada reproduksi secara generatif dan vegetatif. Nah, fungsinya
bagan ini adalah mempermudah kita untuk memahami, karena yang dibahas nanti detail-detailnya itu lumayan banyak, makanya saya kasih bagan di awal supaya nggak bingung. Oh, ini nanti masuk ke bagian kelangsungan makhluk hidup yang mana ya, ini nanti masuk reproduksi yang mana ya, itu biar nggak bingung, makanya di awal saya tunjukkan ini. Jadi ada 3 macam ya: adaptasi, seleksi alam, dan reproduksi. Adaptasi sendiri juga ada 3 macam lagi. Reproduksi nanti dibagi pada reproduksi tumbuhan dan reproduksi hewan. Oke. Nah, adaptasi ini pengertiannya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebenarnya kalau adaptasi ini bisa pada semua makhluk hidup, baik mulai manusia, hewan, maupun tumbuhan, ya kan? Cuman yang lebih didetailkan di sini adalah tumbuhan dan hewan, supaya kita tahu, oh, kalau hewan ini tuh perilakunya seperti ini. Kalau tumbuhan kayak gini, misalnya teman-teman di sini ada yang suka bercocok tanam ya, ada yang suka entah di rumah atau di tempat tinggalnya sekarang, mungkin ada yang suka bercocok tanam. Nah, itu perlu ilmu seperti ini, perlu kita tahu tingkah lakunya tumbuhan ya, kita tahu tingkah lakunya tumbuhan. Jadi kalau kita tahu, nanti merawatnya kan bisa dengan benar gitu. Jadi adaptasi itu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Intinya di sini menyesuaikan diri dengan lingkungan. Intinya di sini ya. Jenis adaptasi ada 3 macam. Yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, yang terakhir tingkah laku. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Morfologi di sini artinya adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup atau proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri di sini ya, maksudnya adaptasi itu tadi ya. Adaptasi yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh. Sebenarnya berasal dari katanya kita udah bisa menebak. Morfologis itu artinya adalah bentuk. Morfologis itu artinya bentuk. Jadi kalau adaptasi morfologi, dia adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh. Ini Terani minggu kemarin ada ya, Mbak Enda sama Mas Kusmarno minggu kemarin sempat ikut kelas nggak ya? Maksudnya kalau sudah ikut kelas, kemarin sudah sempat saya bahas sedikit kan yang ini. Halo? Ikut ya? Oh, oke, sip. Berarti masih ingat ya? Nah, salah satu contohnya di gambar ini. Iya, kita ulangi lagi ya biar lebih hafal. Salah satu contohnya di gambar ini. Gambar pertama ini adalah lumba-lumba atau hiu. Lumba-lumba. Lumba-lumba ini hidupnya kan di laut. Nah, makanya dari bentuk dan struktur tubuhnya saja menyesuaikan dengan kondisi laut. Pertama, dia mempunyai sirip untuk berenang. Kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mbak Mei. Kedua, struktur apa? Permukaan kulitnya ini selalu
Kalau kita pasti pernah ya semuanya nyentuh ikan itu yang baru dipancing dari sungai atau di laut, itu kan pasti licin gitu ya. Nah, bener sekali Mas Kusmano, berlendir. Ini salah satu upaya adaptasi supaya dia ini bisa hidup di laut, dan juga salah satu lagi fungsinya itu menghindari dari musuh. Kan kalau dipegang jadi licin, nah makanya nggak gampang megang ikan itu, gitu kan. Nah, jadi bentuk tubuh ikan ini menyesuaikan dari tempat hidupnya atau beradaptasi dengan tempat hidupnya. Iya, nggak apa-apa Mbak Mei. Pelan-pelan aja ngetiknya. Yang kedua, ini gambarnya adalah onta. Kemarin sudah dijelaskan ya di sini. Ya, selamat malam Mas Dharma. Sudah dijelaskan ya di sini. Kalau onta itu ternyata punuknya ini fungsinya adalah menyimpan air, cadangan air dan makanan. Karena tempat hidupnya dia adalah di gurun pasir. Dimana gurun pasir itu ya berapa persen ya kira-kira? Pokoknya sebagian besar itu pasir. Jadi kalaupun ada sumber air itu sangat jarang. Dan lagi sumber makanan seperti tumbuh-tumbuhan ini sangat jarang. Makanya sekali unta ini menemukan air atau makanan, itu sebenarnya nggak dihabiskan langsung, tapi sebagian disimpan di punuknya di sini. Nah, jadi kemana-mana unta ini bawa makanan, bontot ya Mbak. Nah, contoh kedua hewan ini adalah merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh, yaitu morfologi antara mungkin unta ini sama-sama mamalia, sama seperti sapi atau kambing, tapi karena tempat hidupnya adalah gurun pasir, makanya bentuknya sangat berbeda seperti ini. Ikan ini juga gitu ya. Jadi bahasan kita pertama tadi adaptasi morfologi, yaitu adaptasi yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh. Bisa difahami? Kalau misal ada yang tanya, langsung ditanyakan ya. Ciri adaptasi hewan darat. Pertama, kulit tebal dengan lapisan zat tanduk. Anggota gerak tubuh disesuaikan dengan habitat. Pada daerah tertentu seperti gurun pasir mempunyai kantung air seperti pada unta. Jadi hewan darat itu sebagian besar ciri-cirinya seperti ini. Hewan yang hidup di darat ya, kulit tebal dengan lapisan zat tanduk. Jadi kulitnya tebal. Coba kita bedakan yang hidup di darat sama hidup di laut. Ini ada gak ya? Oh iya, ini ada. Nah, kalau di darat contohnya sapi misalnya, kita bedakan dengan kulitnya ikan. Jelas beda kan? Bunglon. Ya, bunglon juga bisa Mas. Kulitnya mereka, kulit yang hidup di darat itu cenderung lebih tebal karena dia ada lapisan zat tanduk juga. Kemudian, anggota gerak tubuh disesuaikan dengan habitat. Nah, contoh nih. Apa itu namanya? Cicak atau bunglon dan kawan-kawan itu reptil ya. Reptil yang cicak. Itu kan kakinya punya semacam zat tertentu yang bisa membuat dia bisa menempel di banyak tempat. Nah, ini salah satu contoh anggota gerak tubuh disesuaikan dengan habitat. Kalau kakinya cicak ini nggak ada zat khususnya, dia kalau nempel di dinding langsung jatuh.
sama kayak bunglon. Dia juga nggak bisa nempel-nempel di pohon. Nah, jadi kakinya ini beda-beda. Kemudian pada daerah tertentu seperti gurun pasir mempunyai kantung air seperti pada unta yang udah kita bahas tadi ya. Terus sekarang bedanya ciri adaptasi hewan laut. Pertama, tubuhnya berbentuk torpedo, streamline. Torpedo itu maksudnya ya kayak pisau gitu, streamline ya kan, kayak gini. Permukaan tubuh licin karena berlendir. Nah ini, karena berlendir. Anggota gerak tubuh berupa sirip. Karena hidupnya kan di air. Hidupnya di air, sedangkan di air itu butuh untuk bisa berenang. Ya kan? Kalau misalkan hidup di air dengan kaki seperti kita yang mungkin bisanya cuma renang berapa meter gitu ya, paling lama juga berapa jam. Nah, kalau buaya itu dia bisa berenang juga, tapi kan nggak setiap hari dia berenang kayak ikan gitu ya. Kalau ikan karena dia benar-benar nggak bisa di luar air, makanya anggota gerak tubuhnya itu semuanya sirip. Lumba-lumba ini yang membuat dia beda, Mas Herma, jadi yang membuat dia beda adalah dia bernafas dengan paru-paru. Nah, paru-parunya ini letaknya di sela-sela apa itu? Coba kita lihat tadi gambarnya. Di sela-sela sini. Nah, benar, dia namanya reptil. Cuman secara apa ya? Sebagian besar kesehariannya itu maksudnya tetap merupakan ikan di laut. Cuman karena dia termasuk mamalia, jadi bernafasnya dengan paru-paru. Cuman dia lebih berbeda dengan ikan-ikan yang lainnya karena dia bernafas dengan paru-paru. Jadi dia bisa hidup di luar air, maksudnya tetap bisa hidup meskipun biasanya kan dia menunjukkan kepalanya doang gitu ya ke atas. Nah, itu fungsinya mengambil udara. Nah, benar di permukaan gitu maksudnya. Coba. Nah, ini salah satu gambarannya. Seandainya kalau gambar pertama ini kan cocok ya. Dia kan ikan memang. Jadi hidup di air dengan alat tubuh atau bentuk tubuh yang seperti ini kan cocok. Ini buat berenang. Ini memang sehari-hari berenang terus. Bukan terbang. Ini loncat dari air. Tapi kalau yang ini, anjing laut itu sejenis dengan ini. Sejenis dengan dia. Bukan yang ini, tapi ini. Anjing laut itu kan sama ya, bentuk, coba kita lihat bentuk kaki sama tangannya kan seperti sirip. Nah, tapi dia juga bisa mengambil nafas dari darat, ya kan? Jadi sejenis dengan yang ini. Kalau yang ini jelas nggak cocok. Dia punya kaki 4, punya moncongnya begini, tapi hidupnya di air. Nah, makanya setiap hewan atau makhluk hidup itu bentuk tubuhnya menyesuaikan tempat hidupnya. Karena itulah kalau si lumba-lumba ini bertahan di air pasti ya memang karena itu tempatnya bisa hidup. Tapi kalau sapi ini jelas langsung mati, ya kan? Ya, selamat malam Mbak Luna. Bisa difahami ya, kita lanjut. Masih membahas tentang morfologi. Adaptasi yang mempengaruhi perubahan bentuk dan struktur tubuh, ya.
diingat-ingat, morfologi itu berarti bentuk. Salah satu contohnya ini, mereka semua ini sama-sama burung, tapi karena makanannya dan kondisi lingkungan hidupnya berbeda-beda, makanya bentuk apa sih? Apa ya namanya ya bahasa Indonesia ya? Bentuk kaki dan mulutnya itu semuanya berbeda-beda. Pertama, contohnya mulut burung pipit. Itu cuma begini, bentuknya kayak gini doang kan. Dia lancip di ujung, ininya pendek. Karena burung pipit ini makannya apa? Burung pipit itu makannya biji-bijian sama mungkin serangga-serangga gitu ya. Nah, untuk makan biji-bijian dan serangga-serangga itu cukup dengan bentuk mulutnya seperti ini. Apa sih namanya? Kok mulut ya? Paruh. Maksud saya di sini adalah bentuk paruh dan kaki yang berbeda-beda. Contoh kedua ini adalah burung elang. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok burung elang ini paruhnya yang bawah biasa aja, tapi yang atas dia melengkung ke bawah gini terus tajam banget? Kira-kira ada yang bisa menebak kenapa? Ini kan ceritanya adaptasi morfologi. Jadi bentuk tubuh hewan maupun tumbuhan menyesuaikan lingkungan hidupnya, baik itu keadaan lingkungan seperti unta tadi yang gak ada makanan, gak ada air, atau juga jenis makanannya. Kira-kira kenapa kok burung elang ini paruhnya bentuknya kayak gini? Nah, tepat sekali Mbak nih. Karena fungsi jawabannya benar ya. Karena fungsi paruh yang atas ini adalah untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Burung elang kan makannya daging ya. Bisa daging ular, bisa daging apa lagi ya? Pokoknya daging hewan-hewan yang lebih kecil dari dia dan dagingnya enak gitu kali ya. Makanya fungsinya yang atas ini kan lancip banget dan melengkung ke bawah. Ini fungsinya adalah mencabik-cabik mangsanya. Jadi sebelum dimakan itu dicabik-cabik dulu supaya mati, supaya lemes, terus baru dimakan gitu. Nah, jadi ini menyesuaikan makanannya. Kalau yang atas bentuk paruh ini menyesuaikan makanan, jadi kalau makanannya seperti ini, makanya bentuk paruh mereka seperti ini. Kalau yang bawah, kaki ini menyesuaikan tempat hidup, kondisi tempat hidup. Nah, ini tadi elang seperti ini, terus kakinya kayak gini juga, sama kan ya, tajam juga, dan bercabangnya ke 4 arah seperti ini, karena dia hinggap-hinggap di pohon, kemudian untuk mencengkeram mangsanya juga. Lalu yang ketiga, ini bebek. Nah, bebek paruhnya dia lebar, agak gepeng gitu ya, terus cukup panjang.
Karena apa? Bebek berenang juga bisa. Lebih tepatnya juga karena makanannya dia ini, Mbak, makanannya ada di dalam lumpur. Bener, bener ya, Mas. Ini memang buat nyosor. Karena makanannya dia ada di dalam lumpur. Nah, jadi harus disosor-sosor. Makanya bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya paruh bebek seperti ini, dia nggak bisa nyosor. Makanannya ke di dalam lumpur, itu entah serangga-serangga atau tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian itu kan. Nah, ya sip. Mana? Coba kita lihat. Ini ya. Bebek, itik. Bebek sama itik sama. Bentuknya sama seperti ini. Nah, makanya di sini ada selaputnya karena tempat hidupnya dia adalah air yang cenderung berlumpur-lumpur. Kan kalau ada selaput kayak gini kan jadi lebih gampang berjalan di lumpur, juga bisa dipakai untuk berenang gitu. Makanya bentuknya seperti ini. Terus keempat, burung pelatuk. Burung pelatuk ini makannya apa, coba tebak? Apa ini, Mas Dharma? Bancet itu apa? Burung pelatuk ini benar sekali. Dia makannya serangga yang ada di pohon-pohon. Biasanya kan serangganya nempel di pohon-pohon, di kayu-kayu. Nah, makanya bentuknya kayak gini. Bentuknya lancip, terus dia sekali tuk langsung dapet gitu. Ininya mana ya? Ininya hampir sama dengan elang ya, karena hinggapnya di pohon-pohon juga, jadi bentuk kaki hampir sama dengan elang. Terus kemudian ini burung pelikan. Nah, ini dari namanya sudah bisa terlihat ya, si burung ini sukanya makan ikan. Burung ini sukanya makan ikan, makanya bentuk paruhnya unik banget ini malah. Kalau dilihat-lihat sih kegedean ya. Kegedean, matanya segini, paruhnya segini gitu ya. Mulutnya gede banget. Ini fungsinya dia nyosor ikannya terus langsung dimasukkan ke sini. Nah, biasanya kalau ikannya kecil-kecil itu disimpan dulu. Jadi biar makannya pelan-pelan sambil dinikmati, makanya dia bisa disimpan di sini. Nah, gitu. Terus ini mana ya? Dia nggak ada kakinya ya, burung pelikan. Yang terakhir ini burung kolibri. Kira-kira ada yang tahu nggak makanannya burung kolibri ini apa? Dari bentuk paruhnya kira-kira bisa ditebak. Apakah bulat? Nah, yang benar adalah madu. Jadi yang benar adalah madu. Jadi burung kolibri ini adalah burung yang kecil-kecil yang biasanya kalau ada bunga baru mekar, dia datang untuk mengisap madunya. Di sini juga dia membantu proses fertilisasi dari bunga itu sendiri untuk nanti jadi buah. Nah, makanya bentuknya kan kayak gini. Ini nih bisa masuk ke kuntung bunganya, bisa masuk ke mahkota bunganya, terus menghisap madunya. Tuh, burung yang kecil-kecil, kecil banget. Kalau ulat mungkin dia juga doyan, tapi lebih pada makanannya dia adalah madu. Yang ulat itu hampir sama dengan ini, pelatuk. Pelatuk ini kan makanannya serangga. Serangganya dia biasanya yang hinggap di pohon-pohon, entah itu serangga yang merayap ya, kayak apa sih? Kayak model hampir
kayak macam kecoak dan lain-lain, bisa juga ulat gitu. Semua burung doyan ulat. Ya, bisa benar. Semuanya doyan ulat. Tapi kan lebih pada siapa yang paling condong makanannya serangga gitu. Kalau yang ini madu ya. Ini madu biasanya ujung-ujung bunga yang manis-manis kayak gitu. Bisa difahami ya. Jadi ini bentuk morfologi, adaptasi morfologi. Ada lagi contohnya sekarang. Ini keempat-empatnya sama-sama serangga, tapi bentuk lidahnya beda-beda. Dan kayaknya kita kalau nggak memperhatikan dengan seksama atau mungkin dengan mikroskop, kita nggak tahu ternyata bentuk lidahnya ini aneh-aneh. Ya kan? Kalau lidah kita kan cuma daging tak bertulang gitu aja. Lidahnya serangga ini bentuknya aneh-aneh karena memang fungsinya mereka aneh-aneh. Pertama, ini bentuk lidah belalang, fungsinya adalah menggigit. Yang ini nih, yang ini nih, ini menggigit kan, banyak cabang-cabangnya ini kan. Ini fungsinya menggigit. Makanya kalau ada belalang itu kan kadang giginya agak sakit ya. Nah, karena bentuk lidahnya aja seperti ini. Boleh dikatakan paruh lidah atau apa. Yang penting ini mulut mereka ya, mulut mereka. Yang kedua itu lalat, fungsinya menjilat. Nggak tahu. Karena lalat ini suka menjilat sesuatu yang aneh, yang macem-macem. Kalau kita kan mungkin yang dijilat makanan aja. Kalau lalat ini yang tempat-tempat kotor, apalah semuanya dijilat. Makanya bentuk lidahnya seperti ini. Bentuk mulutnya seperti ini. Seperti bunglon. Gak terasa. Ya mbak, ini kecil banget. Makanya tadi saya bilang nggak tahu ya kita kalau ternyata bentuknya itu agak menjijikkan kayak gini. Kalau kita lihat kan, oh ya udah lalat gitu doang, kecil gitu. Tapi sebenarnya bentuknya kayak gini. Ya jelas nggak kerasa. Tipis banget ini tapi. Cuman kalau di mikroskop baru kita kelihatan. Terus yang ketiga ini kupu-kupu. Nah, ternyata kupu-kupu bentuk mulutnya itu seperti ini karena fungsinya adalah menghisap. Hampir sama kayak burung kolibri yang tadi ya. Dia memanjang. Kalau yang tadi lancip, ini justru melengkung kayak gini karena ini lentur. Jadi lidahnya kayak lentur. Kayak tengkorak. Iya, kayak tengkorak. Lentur terus masuk ke bagian mahkota bunganya untuk menghisap. Yang terakhir, nah ini. Yang terakhir ini yang paling menyebalkan. Bentuknya ternyata seperti ini. Agak lancip sih, agak lancip. Terus ujungnya ini tajam. Makanya si nyamuk ini bisa menusuk kulit kita. Padahal kulit kita ini kan, kita kan hidupnya di darat ya. Jadi kulitnya ini tebel. Yang kemarin kita udah pelajari tuh, indra peraba, ya kan? Kulit, permukaan kulit itu kan tebel. Tapi si nyamuk ini bisa menusuk karena bentuk mulutnya kayak gini. Jadi ditusuk, makanya sakit. Makannya darah lagi. Beda-beda ya morfologi pada serangga. Nah, ini beda lagi. Tadi sudah pada burung. Burung ini saya kasih tahu ini nama ilmiahnya. Kalau burung itu dalam ilmu pengetahuan alam disebut Aves. Kalau serangga itu apa ya? Sebentar. Kalau tumbuhan
Oh, kayak gini. Ikan, Pisces. Terus apa lagi ya? Serangga ini insect. Terus ini nama ilmiah ya, hewan menyusui iya. Iya, nggak apa-apa Mbak Indah, silakan. Kalau tumbuhan itu disebut plantae. Nah, ini adalah nama-nama ilmiah. Burung, serangga, ikan, hewan menyusui atau ya hewan yang menyusui, kemudian tumbuhan. Oh, ada lagi ya, hewan melata, reptil. Mungkin nanti kalau ada lagi bisa ditambahkan lagi ya. Ya, nggak apa-apa, silakan Mbak Indah. Jadi ini nama-nama ilmiah dari hewan dan tumbuhan. Kalau tumbuhan ini diambil dari kata plant, ini kan tumbuhan, plantae jadinya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah dibahas tentang hewan. Sekarang morfologi pada tumbuhan itu juga, mereka juga mengalami adaptasi morfologi karena tempat hidupnya masing-masing berbeda. Pertama, tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah teratai. Cantik banget ya teratainya. Contohnya adalah teratai. Nah, karena dia hidupnya di air, dia kan nggak mungkin berenang kayak ikan, tapi dia di permukaan air. Makanya bentuk daunnya itu lebar-lebar kayak gini. Amuba. Oh, amuba itu beda lagi. Dia ini hewan bersel satu. Itu nanti bahasannya ada di kelas 3 kalau nggak di SMA, Mas. Jadi hewan-hewan kecil itu beda lagi. Kan kalau hewan-hewan kecil ini kita nggak bisa lihat sehari-hari ya. Sehari-hari kita nggak tahu kalau di mana ada amuba gitu, nggak tahu. Dia juga biasanya hidupnya parasit pada tubuh makhluk hidup atau pada tubuh hewan, tumbuhan gitu. Karena dia sangat kecil. Nah, lanjut ke sini ya. Jadi hidrofit ini daunnya lebar-lebar karena untuk bisa bertahan di permukaan air. Terus bunganya juga dia kadang tangkainya kecil ya. Tangkainya pendek, batangnya ini pendek, nggak kayak bunga-bunga yang lain tuh kan batang banyak, terus bunganya beberapa. Ini justru semuanya lebar-lebar dan besar-besar karena hidupnya di permukaan air. Hidrofit diambil dari kata hidro, ini kan artinya air. Nah, makanya kalau ada tumbuhan hidrofit, oh berarti itu adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air atau di air juga. Di dalam air juga bisa. Juga termasuk pada hidrofit. Nah, cuman yang kita contohkan di sini salah satunya adalah teratai. Yang kedua, ini namanya tumbuhan xerofit. Ini hidupnya justru di tempat yang kering tanpa air. Contohnya adalah kaktus. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kaktus ini daunnya itu yang mana? Daun kaktus. Kira-kira daunnya kaktus ini yang mana?
cepat sekali. Jadi daunnya itu batang kaktus ini cuma apa ya istilahnya, dia kayak berbentuk batang seperti ini, terus daunnya itu berupa duri-durinya. Kenapa kok daunnya itu duri yang sangat kecil-kecil itu? Kan kaktus ini macam-macam ya, ada yang durinya tajam, ada yang nggak terlalu tajam, lembut, duri lembut itu kan ya. Kenapa kok daunnya kecil-kecil? Karena di daun ini kan mengalami proses namanya fotosintesis, dimana proses fotosintesis itu butuh air. Nah, sedangkan si kaktus ini hidupnya aja di tempat yang kering. Dia bisa kena hujan, ini tetap bisa, tapi dia nggak bisa menyerap air terlalu banyak. Jadi memang hidupnya di tempat yang kering. Kalau punya kaktus sering kita siram malah mati. Tapi kalau kita taruh di tempat yang kering itu justru hidup. Nah, dia kayak gitu. Karena fotosintesis tadi kan butuh air banyak. Nah, dia ini nggak bisa hidupnya aja di tempat yang nggak ada air. Gimana mau fotosintesis? Makanya itu bentuk daunnya nah, baru tahu kan sekarang Mbak Mei. Makanya bentuk daunnya kaktus ini sangat-sangat kecil, sampai duri-duri yang lembut itu. Karena biar kalau fotosintesis itu nggak banyak makan air, nggak butuh air. Jadi mungkin butuh airnya itu sangat-sangat sedikit gitu. Lawong namanya adalah tumbuhan xerophyt, hidup di tempat kering dan apa ya istilahnya, gersang. Kaktus ini kan asalnya kalau di gurun-gurun pasir itu kan banyak kaktus, itu kan sangat kering. Nah, makanya dia daunnya nggak berani lebar-lebar. Kalau daunnya lebar nanti butuh air banyak untuk fotosintesis, makanya daunnya sangat kecil-kecil, yaitu berupa duri. Yaps, benar Mas Kusmano, di tempat yang tandus. Jadi Mbak Mei kalau nanam kaktus nyiramnya gimana ya? Saya jarang nanam juga karena tempat saya ini pegunungan, jadi nggak bisa kaktus. Mungkin nyiramnya berapa jarang lah, pokoknya jarang, jangan sampai sering disiram. Iya benar. Iya benar, jadi dibiarin gitu doang, nggak ada air, justru tumbuh Mbak. Nah, ini Mbak Luna punya cara baru, kalau nyiram nggak usah banyak-banyak ya, pakai spray aja, jadi dikit-dikit aja. Kalau kita nyiramnya sampai apa namanya itu, mengendap di situ airnya gitu, malah cepat mati. Iya, mungkin yang suka, tadi kan saya bilang yang suka bercocok tanam. Nah, nanti kita bisa belajar bareng di sini. Ya, diingat-ingat ya. Berarti xerophyt ini tumbuhan yang hidupnya di tempat kering dan tandus. Jadi, kalau memelihara tumbuhan xerophyt di tempat tinggal kita, ya harus menyesuaikan. Nggak usah dikasih banyak air. Nyiramnya cukup di spray, misal kayak Mbak Luna bilang gitu. Terus yang ketiga itu jenis tumbuhan hygrofit. Kalau yang ini tadi benar-benar di air, ini tadi benar-benar di kering. Kalau hygrofit ini di tempat yang lembab. Contohnya adalah lumut. Kalau lumut ini nggak ada yang mau ini ya, dia tumbuh ya udah biarin tumbuh. Kadang kalau di tumbuhnya di tempat yang tidak semestinya, kayak misal di di belakang rumah kita, nah itu justru harus dibuang karena merusak pemandangan ya si lumut ini. Pasti nggak ada yang pengen melihara lumut kan. Nah, dia hidup ya udah biarin hidup di tempat-tempat yang
yang jauh dari rumah kita gitu. Bisa dibilang dia ini kadang berparasit ke, sebenarnya lumut ini pokoknya dia cari tempat hidup yang lembab. Nah, misal belakang rumah di tembok, misal temboknya itu kan sering kena hujan terus jadi lembab. Nah, makanya ditumbuhi lumut gitu. Bukannya dia berparasit, Mas, tapi memang dia nyari tempat yang lembab. Kalau nggak lembab kan nggak bisa tumbuh gitu ya. Di air dia nggak bisa tumbuh. Mungkin cuma apa sih namanya, tempat pengaliran air dari rumah ke sungai gitu ya, ada kan yang ditumbuhi lumut, tapi itu kan nggak setiap hari airnya penuh. Nah, makanya dia masih bisa. Kalau nggak gitu dia milih di tempat tembok-tembok yang sering kena hujan jadi lembab gitu. Lumut ini bagiannya kecil-kecil, dia batang langsung daun gitu, sangat lembut ya, gampang lah ini. Sudah tadi morfologi, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Tadi sudah bentuk adaptasi morfologi, sekarang adalah adaptasi fisiologi. Artinya, proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya yang memperlihatkan perubahan sistem metabolisme. Tadi ini morfologi. Morfologi itu kan artinya bentuk. Kalau sekarang fisiologi, dari kata fisik itu berarti sistemnya dia, bukan bentuk, fisiknya dia, fisik di dalam ya, fisiologis. Kita lihat pertama, contohnya adalah pada manusia, jumlah sel darah merah atau disebut SDM ini sel darah merah pada manusia yang tinggal di dataran tinggi akan lebih banyak bila dibandingkan dengan yang tinggal di dataran rendah. Kalau misal kita mau ngecek, mau meneliti, riset gitu ya, orang yang tinggalnya di dataran tinggi, pegunungan gitu, mempunyai jumlah sel darah merah itu lebih banyak daripada yang tinggal di dataran rendah, misal di perkotaan yang panas gitu. Kenapa? Karena sel darah merah ini nanti salah satu fungsinya membantu metabolisme tubuh. Jadi kalau orang di tempat dingin itu metabolismenya beda ya, jadi lebih membutuhkan banyak darah. Makanya dia jumlahnya otomatis lebih banyak daripada yang di dataran rendah. Kedua, contohnya fungsi retina yang dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya impuls cahaya yang masuk. Ini tiap orang beda. Nah, sekarang adaptasi fisiologi pada hewan. Contoh ini, kalau ikan laut, pengeluaran urinnya itu sedikit. Ini ciri adaptasinya di sini. Membandingkan antara ikan laut dan ikan tawar. Ini adaptasi fisiologi ya, jangan lupa. Bukan yang morfologi lagi, tapi sekarang adalah fisiologi. Jadi sistem dalam tubuh fisiologis. Ikan air laut ini urinnya sedikit. Kalau ikan air tawar urinnya banyak. Nah, ini kita nggak tahu nih bentuk pipisnya ikan kayak apa ya. Nggak pernah lihat juga ya. Pokoknya percayalah sama penelitian ini. Pokoknya kalau ikan air tawar itu pipisnya lebih banyak.
ikan air laut itu sedikit gitu. Nah, mungkin ini salah satu yang bikin ikan air laut lebih enak ya, lebih gurih. Lebih gurih, dia nggak banyak pipis soalnya. Yang kedua, urin yang diekskresikan. Ikan air tawar ini urinnya encer, kalau ikan air laut ini pekat. Nah, pekat. Makanya hati-hati ya kalau habis beli ikan segar itu dicuci dulu yang bersih. Siapa tahu di situ masih ada pipis-pipisnya. Ini kan ikan air laut pipisnya pekat. Nah, jadi kan mana tahu udah tercampur dengan air tapi kan nempel-nempel tuh di badannya. Makanya dicuci yang bersih biar nggak kena pipisnya ikan. Yang ketiga, ikan air tawar itu minumnya sedikit. Ikan ini kan berenang sambil minum. Nah, menyelam sambil minum air ya. Kalau ikan air laut ini banyak. Nah, ini karena kebutuhan metabolisme dalam tubuhnya beda antara di laut dan di darat. Dan tawar, air tawar. Kemudian tekanan osmosis sel tubuh ikan. Kalau ikan air tawar ini lebih tinggi daripada air tawar. Kalau ikan air laut lebih rendah daripada air laut. Iya ya, nggak tahu ya. Makanya ini nggak terbalik loh mbak, ini bener. Mana tadi? Minumnya sedikit, makanya pipisnya encer. Minumnya sedikit makanya pipisnya encer. Kalau urinnya banyak atau sedikit itu bergantung pada sistem metabolisme dalam tubuh ikan ini tadi. Jadi yang air tawar sama yang air laut itu berbeda. Makanya yang satu banyak, yang satu sedikit. Jadi prosesnya itu beda. Kalau ini mungkin dihubungkannya di sini. Minumnya sedikit, makanya encer. Kalau yang banyak jadi pekat. Gitu. Terus dinding sel tubuh. Ikan air tawar ini sel tubuhnya itu lebih tipis daripada ikan air laut. Kalau ikan air laut cenderung lebih tebal. Ini nggak terlalu mengamati juga sih. Perasaan kalau ikan ya segitu-gitu aja kulitnya. Dilanjut ya. Lanjut. Tadi sudah adaptasi morfologi, fisiologi, sekarang adalah tingkah laku. Proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara memperlihatkan tingkah laku. Jadi kalau yang pertama tadi bentuk tubuh beda, yang kedua fisiologis atau metabolisme dalam tubuhnya beda, sekarang ini tingkah laku ditunjukkan dengan tingkah laku yang berbeda-beda. Contoh, nah ini pada hewan. Pertama contohnya adalah mimikri, yaitu perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungan sekitarnya. Pasti udah tahu ya, yaitu jangan kebalik loh. Bunglon ini melakukan mimikri. Kalau autotomi itu proses pemutusan bagian tubuh hewan guna mempertahankan kehidupannya. Ini adalah yang terjadi pada cicak di dinding. Dulu sih saya pikir kok kasihan ya cicaknya, ekornya sampai putus. Ternyata itu tidak berbahaya bagi mereka. Kalau kita mungkin ada salah satu anggota tubuh yang putus, itu langsung sakit, terus mesti dioperasi begini begitu, alhamdulillah ya, mesti begini begitu, terus tidak lengkap gitu ya. Tapi kalau cicak ini ekornya bisa tumbuh lagi, jadi ternyata dia nggak sakit sama sekali pas memutuskan ekor.
Proses pemutusan itu namanya autotomi. Pemutusan bagian tubuh hewan guna mempertahankan kehidupannya. Karena diserang musuh, jadi dia putuskanlah ekornya. Autotomi. Kalau pada bunglon itu mimikri, perubahan warna kulit sesuai dengan warna lingkungan sekitar. Nah, ini bagus banget ya kalau pernah lihat. Yang ketiga, penggulungan tubuh bila ada keadaan membahayakan bagi hewan tertentu. Gampang ya, ini contohnya kaki 1000. Ada yang sudah membuktikan apa dia kakinya benar-benar 1000? Saya rasa sih enggak ya. Ya, jadi contoh pada kaki 1000 ini, dalam keadaan membahayakan dia akan menggulung tubuhnya. Soalnya dia kalau udah menggulung gitu kan jadi keras ya, mau dilempar-lempar itu kan dia tahan, jadi keras banget kan. Itu kulitnya si kaki 1000 ini juga ada zat yang membuat kulitnya itu sangat kuat, makanya kalau lagi menggulung kita lempar-lempar itu dia nggak mati. Hah? Ternyata dia pernah ngitung. Kreatif sekali, Mas. Saya belum pernah sama sekali. Jadi bohong ya kalau dia bilang kaki 1000, harusnya namanya kaki 100 gitu aja biar nggak kebanyakan. Kan cuma 135 ya. Wah, hebat sekali Mas Dharma. Beneran 135, kok ganjil? Ada yang putus 1. Kok ganjil ya? 136 kali. Udah mati. Loh, Mbak Luna nggak tahu? Ada gambarnya nggak ya di sini? Ini loh. Ini loh. Maaf kalau yang suka jijik, jangan dilihat dulu. Ya, ini kata Mas Dharma ternyata cuma 135. Atau mungkin 136, 38, yang lainnya putus ya. Ini yang dicontohkan tadi. Pertama mimikri. Nah, ini kan bunglon kan. Awalnya dia warnanya hijau. Begitu dia hinggap di daun yang keputih-putihan ini, kulitnya sebelah sini juga ikut putih. Nah, ini ya, makanya yang jijik nggak usah dilihat dulu ya. Telaten banget lah ya, kok telaten. Proses bunglon ini namanya mimikri. Ingat-ingat, jangan kebalik sama si cicak. Kalau yang cicak ini tadi autotomi. Nah, ini dia kelihatannya putus, tapi nggak apa-apa, nanti bisa tumbuh lagi. Dan dia enjoy aja, udah biarin. Ekornya putus juga biarin. Kadang ekornya joget-joget sendiri gitu ya. Dianya enjoy aja. Yang bunglon ini menggulungkan tubuhnya ketika diserang musuh. Ya kan, dia kan kalau kita sentuh itu langsung gulung. Nah, kalau udah gulung gini udah kuat banget. Mau dilempar-lempar juga nggak mati. Ya, ada yang tanya kan? Bisa Mbak Endah. Makanya dia mungkin butuh nggak langsung sih, mungkin butuh beberapa waktu gitu ya, tapi bisa. Makanya dia nggak masalah, udah tinggal aja itu ekornya gitu. Udah ya, pada hewan sudah. Ini adalah contoh bentuk adaptasi tingkah laku. Jadi tingkah lakunya seperti ini, menyesuaikan dengan tempat yang dihinggapi, memutuskan ekor, terus menggulungkan tubuh. Iya, cicak buntung. Kan biasanya kan kita banyak ya lihat
di apa itu namanya, di dinding itu, loh kok ada yang nggak punya ekor. Nah itu berarti dia habis mengalami perjuangan diserang musuh, entah itu musuhnya kucing lah atau apa, dia habis diserang makanya ekornya diputusin aja. Makanya kalau ada yang nyerang putusin aja ya. Kalau ada yang macem-macem putusin aja. Jangan loh, karena ini bahaya loh. Kalau nggak membahayakan ya jangan diputus. Kalau membahayakan udah santai aja, enjoy aja, putusin aja. Oh masih utuh. Nah tadi sudah contohnya tingkah laku pada hewan. Sekarang kita cari tahu tingkah laku pada tumbuhan. Yang pertama, pengguguran daun pada musim kemarau yang panjang berguna untuk mengurangi penguapan. Terjadi pada tumbuhan jati, flamboyan, dan akasia. Mungkin mas-mas atau mbak-mbak di sini ada yang nanam atau punya kebun jati. Kan banyak ya di Indonesia itu kebun jati, kebun apa. Itu jangan panik kalau pas musim kemarau. Nah ya, mahoni juga bisa. Tapi mahoni ini sifatnya nggak sama kayak jati ya. Mahoni ini standar aja, kayunya kan yang dipakai, tapi tingkah lakunya standar aja kayak tumbuhan yang lain. Nah ya Mbak Indah, pengguguran daun pada musim kemarau yang panjang. Jadi kalau misal di Indonesia sedang ada musim kemarau panjang, terus tanaman jati kita kok daunnya rontok semua, kayak mau mati gitu, beneran kayak mau mati, itu jangan panik. Dia ini sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa, dia sehat-sehat aja. Karena tingkah laku jati itu memang selalu menggugurkan daun pada musim kemarau, berguna untuk mengurangi penguapan. Jadi dia lebih ini ya, memang nggak semua pohon atau nggak semua tumbuhan melakukan ini, karena penguapan atau metabolisme yang dibutuhkan masing-masing pohon itu kan beda-beda. Kebetulan jati ini penguapannya itu besar, makanya pas musim kemarau ini kan nggak banyak air. Untuk mengurangi penguapan dia digugurin aja daunnya supaya nggak banyak-banyak membutuhkan air gitu. Jadi kalau musim kemarau itu pasti kayak mau mati gitu jatinya, tapi nanti pas udah hujan lagi dia tumbuh lagi gitu. Itu tingkah laku tumbuhan ya. Kalau kita tahu yang sederhana kayak gini, kita jadi ngerti, oh jadi kalau saya nanam ini harusnya itu ngerawatnya begini-begini, sifatnya begini-begini gitu ya. Terus yang kedua, pengatupan daun pada putri malu bila ada impuls berupa sentuhan. Nah ini udah semuanya pasti udah tahu ya, mainan zaman kecil. Kalau saya suka banget kalau ada daun putri malu, jadi disentuh gitu langsung dia mengatupkan kan, pura-pura mati itu ceritanya sih, pura-pura mati, tapi kita udah tahu padahal kalau nggak mati. Ini juga, daun akan terlihat layu tetapi tidak mati. Nah ini dia gambar yang pertama, ini pohon jati, ini kan daunnya pada berguguran, itu fungsinya mengurangi penguapan, jadi dia nggak mati. Yang kedua ini tadi putri malu, nah ini yang disentuh selalu malu-malu. Oh, kalau kita jangan disentuh ya, dari jauh udah malu-malu. Kalau yang ini contohnya kalau kita belum disentuh dari jauh udah malu-malu. Ini daun apa ya
saya lupa. Yang ini dia kelihatannya layu, padahal sebenarnya enggak. Ini sebenarnya dia ingin mengikuti kayak jati, jadi mengurangi penguapan, makanya daunnya layu-layu. Tapi ketika dia sudah mendapat air hujan lagi, dia akan seger lagi. Buat apa Mbak Indah? Malu tapi mau. Enggak, Putri Malu ini enggak mau kok. Ya malu doang. Malu doang. Buat apa Mbak Indah? Kayak saya pernah dengar tapi lupa. Dulu. Kitek. Oh. Oh iya ya, bisa ya. Lupa saya. Iya bener. Diambil getahnya buat mainan ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi adaptasi yang seperti ini itu adalah bentuk adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Nah, sekarang bagian adaptasi sudah selesai. Coba kita lihat bagan kita tadi. Bagian ini sudah selesai. Apa kita belajarnya pelan-pelan, yang penting paham, masuk, dan benar-benar ngerti gitu ya. Sekarang kita membahas seleksi alam. Oh ya? Oh deket dong berarti Mbak. Kalau di hutan itu macam-macam ya, banyak yang bisa kita temui. Hati-hati loh Mbak, ada yang bisa mencabik-cabik tadi. Burung elang, ada ular. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk bagian adaptasi? Oh ya, merak. Kok asik banget ada merak. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Iya tuh, merak beneran apa ayam alas? Beda ya mas? Mungkin ininya kali ya, bulunya berbeda. Kita lanjutkan ya, seleksi alam. Nah, apa sih definisi seleksi alam ini? Dia adalah proses penyeleksian secara alamiah oleh lingkungan sekitar untuk memilah-milah individu yang memiliki sifat yang sesuai dan melenyapkan sifat-sifat yang tidak sesuai dari suatu populasi. Panjang banget ya. Intinya, seleksi alam ini sesuai dengan katanya lah, dia melakukan seleksi. Jadi kalau ada individu yang sifatnya tidak sesuai dengan keadaan alamnya, dia akan dieliminasi. Tapi kalau individunya memiliki sifat yang sesuai, istilahnya seleksi kan ada yang lolos, ada yang nggak lolos ya. Yang sifatnya sesuai ini, dia bisa melakukan adaptasi dengan benar. Kalau yang sifat tidak sesuai, berarti dia adaptasinya nggak sukses, makanya dieliminasi. Bisa jadi mati, atau ya mungkin punah, ya benar, mati ya. Nah, teori seleksi alam, mungkin ada yang pernah suka baca-baca, pasti pernah dengar tentang nama ini atau teori ini. Charles Darwin, dia merupakan bapak evolusi, adalah seorang saintis yang mengemukakan teori evolusi yang dikenal dengan teori seleksi alam pada tahun 1859. Bayangkan ini udah berapa ratus tahun yang lalu ya. Ini ada seorang saintis ilmuwan udah bisa mengemukakan teori seleksi alam ini. Teorinya kayak gini, bunyi teorinya itu kayak gini.
spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa silam. Salah satu contohnya kita aja lah. Berarti kita ini juga termasuk spesies yang berasal dari turunan masa-masa silam. Evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Jadi kalau yang diseleksi nggak lolos sama lolos, yang lolos ini nanti istilahnya gaya hidupnya itu berbeda, makanya dia mengalami evolusi. Evolusi ini kan perubahan gitu ya. Ini ya diingat-ingat, mungkin ini ilmu tambahan baru. Jadi namanya Charles Darwin. Karena dalam ilmu pengetahuan alam ini terkenal banget. Dia kan merupakan ilmuwan, terlebih ilmu pengetahuan alam. Teori evolusi atau teori seleksi alam itu bunyinya seperti ini. Jadi evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Contohnya, leher jerapah asal mulanya pendek. Nah, ini contoh. Zaman dahulu kala, leher jerapah ini pendek karena pada waktu itu tumbuhannya tinggi-tinggi. Untuk menjangkau tumbuhan dengan menjulurkan lehernya, sehingga lehernya jadi panjang dan diwariskan pada keturunannya. Awalnya dulu dia kayak kijang ya, jadi lehernya biasa aja. Terus pohon zaman dulu itu kan tinggi-tinggi, dia kan makannya dedaunannya mungkin si jerapah ini nggak mau yang rumput-rumputan kayak kambing gitu, nggak mau. Dia maunya yang fresh dari pohon yang bagus-bagus gitu. Nah, tapi lehernya pendek. Lama-kelamaan dia akan berevolusi melahirkan keturunan-keturunan yang lehernya panjang. Jadi yang lehernya pendek udah punah. Terus pada akhirnya yang sekarang hidup ini semuanya lehernya panjang. Iya. Mungkin kalau kita mau berevolusi gitu mungkin bisa juga ditiru ya Mas ya. Kalau makan apa ya, ngapain ya, jadi kalau pengen seperti jerapah yang lehernya panjang itu mungkin bisa berevolusi dengan cara seperti itu ya. Suka lihat ke atas. untungnya lomba makan kerupuk cuma setahun sekali ya. Kalau seminggu sekali gitu mungkin lama-lama lehernya bisa panjang juga kali ya Mas. Ya, suka lihat ke atas. Kita mah sukanya lihat ke bawah, mana tahu ada enti jatuh. Kalau lihat ke atas nggak suka. Kan nanti jadi sombong kalau lihat ke atas ya. Kita sukanya lihat ke bawah aja. Jangan meniru jerapah. Ini kemudian dari proses seleksi alam itu kan mengalami evolusi. Nah, dari situ juga ada beberapa individu yang punah kan, entah itu hewan atau tumbuhan juga. Salah satu contohnya di sini adalah beberapa hewan yang hampir punah. Ini pertama, ada yang tahu ini burung apa? Cantik banget ya burungnya. Ini adalah burung nuri, berasal dari, saya lupa, Sumatera apa? Saya lupa, nanti dicek lagi asalnya dari mana. Ini adalah burung nuri, merupakan salah satu hewan yang dilindungi juga. Terus yang ini badak bercula satu. Ini hampir punah ya. Di kebun-kebun binatang mungkin sudah jarang banget kita lihat. Terus yang ketiga ini komodo. Jelas ya, ini semua hewan-hewan yang dilindungi. Tumbuhan yang hampir punah. Saya kasih nama ya.
apa ya, ini kayu mahon, ini bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini ketika ya bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii, nama kerennya dia itu panjang banget loh. Ini pelajaran kita ini, ilmu pengetahuan alam kan banyak nama-nama ilmiah gitu-gitu ya, namanya bagus-bagus sih. Kalau mungkin menamai anaknya atau siapa Rafflesia arnoldii itu bagus ya, tapi artinya bunga bangkai jadinya. Nah makanya jangan asal ya dipilih-pilih kalau mau bikin nama. Rafflesia gitu bagus sih. Terus yang ini tumbuhan lainnya juga yang hampir punah. Ini kayu yang dibuat perhiasan itu. Ini asalnya pohonnya seperti ini. Tapi kalau dia dikupas ya istilahnya, di amplas yang dalam itu bagus banget kayak gini. Ini nilainya mungkin kalau nggak jutaan, miliaran lah, nggak tahu. Mahal banget karena nggak ada yang sebagus ini kan, pohon kayu pada pohon tuh. Untuk seleksi alam ini bahasanya singkat karena memang ya itu tadi hewan-hewan yang punah yang mengalami seleksi alam gitu. Sekarang kita lanjut pada reproduksi. Nah ini nanti kalau misalkan banyak kita lanjut, nggak apa-apa, nggak selesai hari ini, kita bisa lanjut minggu depannya. Apa? Kenapa Mbak Mei? Maksudnya apa? Yang wangi? Apa yang wangi? Oh iya bener, ini baunya wangi. Makanya dia kan harganya mahal. Karena harganya mahal ini mungkin banyak yang istilahnya kalau dia misalkan punya perkebunan punya negara gitu ya, banyak yang mencuri lah, menginilah, makanya hampir punah, dia harus dilindungi gitu. Ada pertanyaan dulu untuk seleksi alam? Reproduksi ini nanti ada dua, kita membahas pada tumbuhan dan hewan. Mungkin nanti kita bahas salah satu dulu. Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Udah jelas kan? Reproduksi kan berarti memproduksi yang baru. Dari kata produksi dan ditambah re, memproduksi yang baru. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. Pasti anak ini nggak mirip-miripnya, pasti ada yang diturunkan dari ayah dan ibunya gitu kan. Gambarnya lucu. Kucing, ini kucing sama anaknya. Ini kuda. Yang ini yang disebut Mas siapa tadi? Mas Kusmano ya. Ini hewan bersel satu atau amuba. Kalau hewan ini berkembang biaknya atau reproduksinya ya menghasilkan anak-anak lagi yang kecil-kecil ini gitu. Kemudian sebentar, kita lihat bagannya dulu. Ini slide 29. Ini tadi udah, ini kan bahasanya dikit. Sekarang reproduksi
kita bahas dulu yang pada hewan. Reproduksi yang pertama adalah reproduksi generatif. Fertilisasi pada makhluk hidup tingkat tinggi. Jadi generatif itu melakukan fertilisasi. Contohnya kucing, anjing, domba, kuda, dan lain-lain. Dan yang sejenisnya ini. Itu reproduksi pada hewan ini adalah termasuk jenis generatif. Contohnya anisogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya. Ukuran gamet jantan lebih kecil daripada gamet betina. Contoh vertebrata. Vertebrata ini hewan bertulang belakang ya. Saya kasih definisi di sini. Nah, jadi dia melakukan, hewan-hewan ini melakukan anisogami. Gamet ini maksudnya alat kelamin ya. Sel bakal individu baru dari masing-masing alat reproduksi. Entah itu hewan yang cewek atau hewan yang cowok. Nah, kalau yang vegetatif itu bentuknya adalah membelah diri. Terjadi pada amuba dan paramecium. Amuba, paramecium ini kan satu jenis. SP ini nama lain apa yang singkatannya saya lupa. Pokoknya nama ilmiahnya amuba paramecium. Spora terjadi pada plasmodium. Jadi intinya di sini, coba kita lihat lagi. Reproduksi pada hewan bentuk vegetatif itu terjadi pada hewan tingkat tinggi. Maksudnya selnya banyak dan kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat kayak kucing, kuda, mungkin belalang, burung, itu semua hewan tingkat tinggi. Kalau yang kebalik. Kalau yang vegetatif ini pada hewan bersel satu. Hewan bersel satu. Gitu. Jadi bedanya di sini. Kalau hewan bersel satu itu secara vegetatif, karena dia tidak melakukan fertilisasi. Kalau hewan tingkat tinggi itu generatif, karena dia melakukan fertilisasi. Oh, ini tinggal dikit kayaknya bahasannya. Udah bisa selesai hari ini. Fragmentasi terjadi pada cacing. Jadi cacing ini perkembangbiakannya itu dengan cara fragmentasi. Mungkin gini ya. Biasanya ada pertanyaan gini. Amuba membelah diri. Amuba bereproduksi dengan cara bagaimana? Jawabannya adalah membelah diri. Kalau plasmodium, jawabannya adalah spora. Nah, benar. Nah, saya di sini masing-masing hewan bersel satu ini mempunyai cara-cara yang berbeda-beda. Kalau misalkan pada jamur ini ya, jamur ini namanya Hydra sama Saccharomyces. Ini berkembang biak dengan cara menumbuhkan tunas. Jadi tanpa adanya fertilisasi. Jadi dia nggak ada yang cowok, nggak ada yang cewek. Gitu. Terus pada cacing dia melakukan fragmentasi. Lebah madu dia melakukan partogenesis. Iya, benar sekali Mbak Luna. Jadi kalau amuba ini membelah diri, plasmodium dengan spora.
nggak perlu adanya fertilisasi. Saya tuliskan di sini ya. Reproduksi pada hewan satu generatif melalui jalur perkawinan vegetatif tanpa jalur perkawinan. Saya bikin bahasanya gini ya. Kalau dalam ilmu pengetahuan alam itu biasanya disebutnya fertilisasi. Perkawinan itu fertilisasi. Nah, kalau yang generatif ini terjadi pada hewan tingkat tinggi yang kita tahu sehari-hari. Kalau yang vegetatif ini terjadi pada hewan bersel satu. Seperti itu. Bisa difahami? Sip. Ini bahasannya untuk bab ini nggak terlalu banyak kok. Tadi juga gampang-gampang ya, makanya cepet. Nah, ini. Tadi sudah reproduksi hewan, sekarang reproduksi tumbuhan. Kita lihat di sini. Hewan sudah, sekarang reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, reproduksi secara alami. Yang kedua, reproduksi secara buatan. Ini pasti gampang lah. Ini harusnya banyak yang udah paham. Pertama, ini ada wortel. Kira-kira dia dari gambar ini terlihat reproduksinya dia secara alami atau buatan? Sip. Jelas ya. Dia melakukan fertilisasi ini pasti. Wortel itu kan tumbuhnya seperti ini. Sip, alami. Ini sekarang ini apa ya? Bambu. Ini juga alami, jelas ya. Nah, kalau ditanya wortel ini berkembang biaknya dengan apa? Dia adalah dengan umbi akar. Kita ngambil wortel itu, dia kan ada di bawah tanah. Itu loh yang kalau taunya dari, saya belum pernah nanam wortel, tapi tahu dari film kartun, kalau si kelinci-kelinci itu mau makan wortel pasti dia dia dicangkul-cangkul dulu gitu ya tanahnya untuk mendapatkan wortel ini, karena wortelnya di dalam tanah. Namanya untuk perkembangbiakannya wortel ini adalah umbi akar. Sama dengan kentang itu juga umbi akar. Kalau ya sama kayak ketela juga. Ketela itu juga umbi akar. Nah, benar, singkong ya, yang singkong. Duh, enak banget mbak, singkong goreng. Kalau selanjutnya ini bambu. Bambu ini berkembang biaknya dengan tunas. Kira-kira sama kayak apa? Yang sejenis dengan bambu, nah tunas. Padahal si bambu ini numbuhin apa ini namanya ya? Rebung ya. Rebung ini bakalan jadi bambu yang baru. Tapi kita makan. Tebu, bener. Terus pisang. Pisang itu juga dengan tunas. Apalagi ya?
banyak yang dengan tunas, semuanya selamat kecuali bambu ini, karena kalau sudah bertunas ini biasanya dipotong oleh ibu-ibu ya, dimasak. Ya, talas juga bisa, tunas juga. Nah, kedua ini alami semuanya. Sekarang gambar yang ketiga, ini perkembangbiakan buatan. Kalau kita punya ilmu tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita bisa menumbuhkan tumbuhan baru yang unik dengan cara dicangkok. Benar sekali, dicangkok. Atau bisa juga dengan cara ovulasi. Kalau cangkok itu kan batangnya yang dipotong terus ditanam lagi ya, mungkin yang ini. Kalau yang ini kan ini kita nggak tahu ini tumbuhan lain, ini juga tumbuhan lain. Nah iya, ovulasi ini stek ya, sama juga dengan stek, nama lainnya, nama ilmiahnya itu ovulasi. Ovulasi sih, saya salah ketik, stek. Ini ditempel ke sini, terus dia tumbuh. Nah nanti buahnya ini jadi gabungan antara pohon yang lama dan yang baru gitu. Jadi ini salah satu kreativitas juga ya, perkembangbiakan buatan. Ini contoh-contoh yang alami lagi. Kalau pada arbei, rumput teki, stroberi itu berkembangnya dengan geragih atau stolon. Tunas pada pisang, tebu, bambu. Rizome akar tinggal pada jahe, kunyit, kencur. Rizome ya, beda. Umbi akar pada wortel, singkong, dahlia. Ini semua umbi akar. Umbi batang, oh ya, kentang ini umbi batang ya, dan ubi jalar itu umbi batang. Singkong ini umbi akar, kalau ubi jalar itu umbi batang. Umbi lapis pada bawang merah, bawang bombay. Kita lihat kalau mengiris bawang itu kan berlapis-lapis. Nah, itu berkembang biaknya di situ berupa umbi lapis. Makanya bisa jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Spora pada fungi. Fungi ini jamur. Spora. Jamur. Tuh. Kalau yang buatan, dia bisa mencangkok pada rambutan, mangga, itu perkembangbiakan buatan. Menempel atau okulasi, nah stek yang tadi pada tumbuhan tingkat tinggi dan berkambium seperti jambu biji. Jadi kalau mau nyetek, mau menempel, okulasi kayak tadi, nggak semua tumbuhan bisa. Cuma bisa pada tumbuhan tingkat tinggi berkambium dan berkambium seperti jambu biji. Nah, ciri-cirinya kita tahu yang berkambium itu seperti apa? Biasanya tumbuhan yang berkambium itu batangnya kuat, terus daunnya tebal. Jadi kambium itu udah mau habis. Jadi kambium itu ini kan batang nih. Ini di sini ada intinya. Nah, di sini dilapisi oleh kambium. Tidak semua tumbuhan atau pohon punya. Makanya yang bisa di stek atau okulasi itu cuma yang punya kambium. Tuh. Ini sudah pernah dibahas ya? Kayak ini kelas 1 udah pernah deh. Bagian-bagian bunga ya. Ini mahkota, kepala putih, benang sari, bakal buah, tangkai, kelopak dasar bunga. Ini di kelas 1 sudah pernah. Nah, jambu ini bunganya masih kayak gini, nanti bisa menghasilkan buah jambu. Sedikit lupa ya. Minggu depan nanti saya kasih bahasan lebih detail tentang ini. Karena kalau dibahas detail ini bisa lumayan banyak.
kita bahas prosesnya kayak apa, terus contoh-contohnya. Bunga-bunga itu nanti banyak. Ini bunga apa? Bunga mangga udah jadi. Pencit seger. Sudah, nggak usah tugas. Ini tugasnya nggak usah. Udah, saya lihatkan ini aja. Sudah lupa ya? Oke, berarti bahasan untuk tambahan sebenarnya di modul udah nggak sedetail itu, tapi perlu tambahannya, nanti perlu, soalnya menyenangkan. Nanti ada yang membahas tentang bunga-bunga itu tadi, jenis-jenis bunga, terus cara bagaimana bunga berkembang biak gitu. Iya benar. Loh, sudah saya kasih slide-nya. Sudah bisa masuk, sudah bisa mengunduh. Kalau belum nanti coba saya bantu di komen-komen ya, nanti saya tambahkan caranya. Sudah saya upload semua di grup. Kapan ya saya uploadnya? Bulan kemarin pokoknya. Iya, silakan dilihat dulu Mbak Luna. Oke, karena waktunya sudah habis, sekian dulu pertemuan kita untuk malam hari ini. Iya, di dinding ada. Kalau yang nggak bisa, mungkin tanya yang udah bisa ya, karena itu pakai Gmail. Sebenarnya bisa sih, semuanya bisa asalkan masuk emailnya. Nggak bisa PDF, semuanya PPT mbak, nggak bisa buka PPT-nya ya. Oke, nanti coba saya cek lagi ya, biar semuanya bisa. Oke, kita akhiri dulu dalam berdoa tadi, karena diawali juga dengan berdoa. Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini Mbak Mei sama Mbak Endah udah bisa ya. Mungkin nanti kasih tahu ke teman-temannya yang lain ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Udah dari jam 8 ya. Sekarang waktunya istirahat. Silakan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.